Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 mata kuliah asesmen dan intervensi individu, yang mana di sini kami akan mengumpulkan sebuah tugas yaitu tentang review jurnal. Jurnal yang pertama yang kami review berjudul Penerapan Kognitif Behavior Therapy dalam Pengurangan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa. Latar belakang pada jurnal ini yaitu sebagian besar mahasiswa melakukan prokrastinasi cenderung memiliki unhelpful rules yang berasal dari persepsi dan asumsi yang salah mengenai kemampuan diri dan tugas yang sedang dihadapi. Sebagian besar diri mereka menganggap tugas sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan dan memunculkan emosi yang juga tidak menyenangkan. Persepsi yang salah tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu negatif automatic thoughts yang akan selalu mempengaruhi emosi dan perilaku yang dimunculkan, dan sebagai hasil mereka cenderung melakukan penghindaran terhadap tugas akademik yang ada. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penerapan kognitif behavior therapy terhadap mahasiswa yang masih melakukan prokrastinasi akademik untuk melakukan pemikiran mereka yang salah dan irasional dalam memandang dan memaknai kemampuan diri serta tugas yang sedang dihadapinya. Untuk metode yang digunakan pada jurnal yang pertama ini yaitu metode desain yang dipakai yaitu adalah kuasi eksperimental, yaitu desain penelitian yang menerapkan prosedur eksperimental, tetapi tidak semua variabel ekstranos dapat dikontrol berdasarkan dan permasalahan penelitian. Desain kuasi eksperimen yang digunakan adalah one group free test post test design. Ciri utama dari bentuk penelitian ini adalah bahwa satu kelompok dibanding dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan subjek dari mahasiswa dengan kriteria yang pertama masih aktif mengikuti perkuliahan, yang kedua memiliki sikap prokrastinasi, dan yang ketiga yang paling penting bersedia mengikuti seluruh proses rangkaian intervensi pada penelitian ini. Selanjutnya adalah prosedur asesmen. Dalam penelitian ini menggunakan asesmen kuesioner prokrastinasi. Di sini responden diminta untuk memilih 5 alternatif jawaban. Yang pertama yaitu selalu, yang kedua sering, yang ketiga kadang-kadang, yang keempat jarang, dan yang kelima tidak pernah. Dari pemilihan jawaban responden ini maka nantinya akan dikelompokkan menjadi 4 kriteria. Yang pertama yaitu rendah, yang kedua cenderung rendah, yang ketiga cenderung tinggi, dan yang keempat tinggi berdasarkan prokrastinasinya. Adapun prosedur intervensi yang dilakukan pada jurnal dengan judul strategi self-regulate learning untuk menurunkan tingkat prokrastinasi akademik siswa adalah strategi self-regulate learning yang dilakukan dalam satu hari dengan 6 sesi, yang mana pada 6 sesi ini durasi waktunya adalah 60 menit. Nah, selama satu hari ini itu terdapat pelatihan-pelatihan dan juga permainan-permainan. Strategi self-regulate learning ini berupa pemberian materi, diskusi kelompok, kemudian ada pemahaman tentang prokrastinasi, strategi regulasi diri dalam belajar, goal setting, time management, self management, dan juga ada motivasi. Untuk jurnal kedua berjudul Strategi Sleep Regulated Learning untuk menurunkan tingkat prokrastinasi akademik siswa. Latar belakang dari jurnal yang kedua yaitu prokrastinasi akademik merupakan perilaku yang seharusnya dihindari oleh siswa karena akan memberikan pengaruh buruk terutama terhadap prestasi akademiknya. Salah satu faktor yang menyebabkan prokrastinasi akademik adalah rendahnya regulasi diri dalam belajar. Oleh karena itu, perlu bagi siswa untuk memiliki regulasi diri dalam belajar. Adanya strategi sleep regulated learning menjadi unsur penting dalam belajar sebab strategi tersebut akan berperan untuk menurunkan prokrastinasi akademik siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. Mengingat prokrastinasi akademik merupakan perilaku yang seharusnya dihindari oleh siswa karena akan memberikan pengaruh buruk terutama terhadap prestasi akademiknya.
Dengan didasari hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas strategi self-regulated learning dalam menurunkan tingkat prokrastinasi akademik siswa. Untuk metode yang digunakan pada jurnal yang kedua ini yaitu adalah quasi eksperimen dengan non-equivalence, free test and post-test control group design. Selanjutnya adalah kriteria subjek. Pada penelitian ini menggunakan subjek siswa kelas 11 jurusan IPA sebanyak 82 siswa. Selanjutnya prosedur asesmen. Pada penelitian ini untuk mengukur variabel bebas menggunakan skala prokrastinasi perilaku, di mana menggunakan model Likert yang berisi 5 alternatif jawaban. Nah, responden diminta untuk memilih 1 dari 5 alternatif jawaban tersebut. Indikator-indikator dari pertanyaannya yaitu penundaan untuk melakukan dan menyelesaikan tugas, kesenjangan antara rencana dengan kinerja yang aktual, pemilihan melakukan kegiatan yang menyenangkan, perasaan takut gagal, dan kurangnya motivasi. Adapun prosedur intervensi yang dilakukan pada jurnal dengan judul penerapan CBT dalam pengurangan prokrastinasi akademik mahasiswa dilakukan sebanyak 7 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama adalah diberikan psikoedukasi mengenai CBT dan juga siklus prokrastinasi. Selain itu, pada pertemuan pertama juga partisipan diberikan sebuah lembar kerja berupa identifikasi unhelpful rules dan juga NAT atau negative automatic thought yang muncul ketika partisipan diberikan sebuah tugas atau tugas-tugas tertentu yang kemudian itu berdampak kepada perilaku dan juga emosionalnya. Kemudian pada pertemuan kedua sampai dengan keempat adalah mengubah cara pikir, mengenali rasa tidak nyaman yang dirasakan, kemudian juga mengidentifikasi siklus prokrastinasi akademik. Kemudian juga pada pertemuan 2 sampai ke 4 ini partisipan diajak untuk membuat sebuah action plan, di mana action plan ini berdasarkan pada pemahaman partisipan mengenai hal-hal yang perlu diubah atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi prokrastinasi akademik. Kemudian pada pertemuan yang selanjutnya yaitu pertemuan kelima sampai dengan keenam adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah evaluasi yang dilakukan terhadap action plan yang sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana hal tersebut sudah dijalankan sehingga suatu saat kemudian pada pertemuan kelima dan keenam ada evaluasi terhadap action plan yang telah dijalankan. Evaluasi ini dijalankan agar dapat melakukan revisi terhadap strategi-strategi yang sekiranya masih belum sempurna. Kemudian pada pertemuan ketujuh atau terakhir ada terminasi. Pada pertemuan ini terapis memotivasi partisipan untuk dapat menjadi terapis bagi dirinya sendiri dan tetap memotivasi dirinya untuk tetap melakukan perubahan secara konsisten dengan memantau cara pikir yang muncul ketika ia dihadapkan dengan tugas-tugas tertentu di masa yang akan datang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa self-regulated learning dalam penelitian ini terbukti efektif dalam menurunkan atau mengurangi prokrastinasi akademik siswa yang dilakukan di SMAN 1 Ngamprah. Ini artinya tingkat prokrastinasi akademik siswa pada kelompok eksperimen yang diberikan strategi self-regulated learning mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan strategi self-regulated learning. Nah, penurunan tersebut juga berlaku dalam setiap aspek prokrastinasi akademik siswa, yaitu penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas, kemudian kesenjangan waktu antara rencana dan kerja aktual, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan, takut gagal, dan juga kurangnya motivasi.